Olimpiade sejatinya merupakan simbol persatuan dan juga perdamaian. Nilai-nilai dan prinsip dari Olimpiade dituangkan di dalam Olympic Charter. Olympic Charter pertama kali diterbitkan pada tahun 1908 dengan judul Annuaire du Comité International Olympique. Beberapa aturan yang terdapat dalam piagam pertama ini telah dituliskan oleh Pierre de Coubertin sekitar tahun 1898. Olympic Charter sendiri adalah kodifikasi prinsip-prinsip dasar Olimpiade dan peraturan serta perundang-undangan yang diadopsi oleh Komite Olimpiade Internasional. Pada tahun 2015, IOC memilih Beijing sebagai tuan rumah Olimpiade Beijing musim dingin 2022. Namun, keputusan tersebut dinilai mengabaikan adanya pelanggaran HAM di Tiongkok dan tidak sejalan dengan nilai-nilai pada Olympic Charter. Pemilihan tuan rumah tersebut diiringi dengan berbagai aksi penolakan karena RRT di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok yang terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Salah satu pelanggaran kebebasan beragama di Tibet. Tibet telah lama menjadi pusat penindasan oleh pemerintah Tiongkok sejak invasi militer pada tahun 1950-an. Wilayah ini yang dikenal karena budaya dan agama Buddha yang kuat, telah menjadi sasaran kebijakan represi yang bertujuan untuk menghancurkan identitas Tibet dan menyerapnya ke dalam budaya mayoritas Han Tiongkok. Pada tahun 2008, serangkaian protes besar-besaran terjadi di seluruh daratan tinggi Tibet sebagai tanggapan terhadap penindasan pemerintah yang semakin kuat terhadap kebebasan beragama dan budaya Tibet. Pemerintah menanggapi protes ini dengan kekerasan, mengirimkan ribuan pasukan militer ke wilayah tersebut, melakukan penangkapan massal, dan menekan informasi mengenai kejadian tersebut. Setelah mendengar pemaparan dari Ibu Maya tentang sejarah dan nilai-nilai luhur Olimpiade, kita semakin memahami bahwa Olimpiade bukan hanya sebuah ajang olahraga, melainkan simbol global untuk perdamaian, solidaritas, dan persatuan antar bangsa. Namun, ternyata bukan hanya itu yang harus kita perhatikan. Di balik semangat universal yang dikumandangkan melalui Olympic Charter, terselip ironi yang mencolok. Salah satunya pelanggaran kebebasan beragama di Tibet. Ketika negara-negara tuan rumah dipilih, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan justru sering diabaikan, seolah tersisi oleh ambisi politik dan kepentingan ekonomi. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, tindakan represif, dan diskriminasi masih berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di negara yang terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade. Di antara pelanggaran etika lainnya adalah penindasan Muslim Uighur di Xinjiang, yang berupa pelanggaran hak asasi manusia yang paling mencolok terjadi di Xinjiang, di mana pemerintah Tiongkok telah membangun kamp-kamp reedukasi yang besar, serta pelanggaran kebebasan demokrasi di Hong Kong. Kamp-kamp ini menahan sekitar 1 juta orang Uighur dan kelompok etnis Turkic lainnya, yang dipaksa untuk menjalani program indoktrinasi politik yang keras. Dalam kamp-kamp ini, para tahanan dipaksa untuk meninggalkan keyakinan agama mereka dan mengikuti doktrin komunis yang dipaksakan oleh pemerintah Tiongkok. Sterilisasi paksa juga telah dilaporkan terjadi di Xinjiang. Beberapa laporan menunjukkan bahwa wanita Uighur dipaksa untuk menjalani prosedur kontrasepsi permanen sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi populasi Uighur di wilayah tersebut. Selain itu, para wanita Uighur yang berada dalam kamp reedukasi seringkali mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh penjaga kamp. Tindakan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar yang bertujuan untuk melakukan genosida budaya terhadap Muslim Uighur. Kita beralih ke Hong Kong. Sejak diserahkan kembali ke pemerintah Tiongkok dari Inggris pada tahun 1997, Hong Kong dijanjikan otonomi politik dan kebebasan dalam kerangka satu negara, dua sistem. Namun, sejak tahun 2014, gerakan pro-demokrasi di Hong Kong telah menjadi sasaran tindakan keras oleh pemerintah Tiongkok
yang mencapai puncaknya dengan pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2020. Undang-undang ini memberikan Beijing kekuasaan yang luas untuk mengekstradisi siapapun yang dianggap melanggar hukum keamanan nasional yang didefinisikan secara longgar, yang sering digunakan untuk menghukum aktivis dan kritikus politik. Sebagai hasil dari penerapan undang-undang ini, banyak pemimpin pro-demokrasi, aktivis, dan jurnalis di Hong Kong telah ditangkap dan dipenjara. Selain itu, kebebasan berbicara dan berkumpul di Hong Kong telah sangat dibatasi, membuat organisasi-organisasi internasional dan hak asasi manusia menyerukan tindakan global untuk melindungi hak-hak dasar warga Hong Kong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori etik dalam kasus ini. Etika organisasi itu mengatur bagaimana organisasi harus menjunjung nilai-nilai moral untuk mendasari keputusan dan tindakannya. Dalam konteks IOC, prinsip-prinsip ini tercantum dalam Olympic Charter yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan non-diskriminasi. Namun kami menilai IOC mengabaikan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok dan tetap memberikan hak tuan rumah untuk Olimpiade Beijing tahun 2022. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara prinsip etika organisasi dan praktik aktualnya. Secara etis, ada beberapa konsep penting yang relevan untuk kita tinjau dalam kasus ini. Menurut kerangka utilitarian, memandang keputusan IOC mungkin diambil dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan diplomatik yang lebih besar bagi dunia secara keseluruhan. Manfaat ekonomi global yaitu Olimpiade di Tiongkok memberikan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi bagi banyak negara yang terlibat, termasuk sponsor dan penyiar internasional. Berkaitan dengan keuntungan diplomatik dan sosial, Olimpiade dipandang sebagai alat untuk membangun jembatan antara negara-negara dengan budaya dan sistem politik yang berbeda, termasuk Tiongkok dan negara-negara Barat. Kritik utamanya adalah bahwa keputusan ini mengabaikan penderitaan minoritas di Tiongkok, Uyghur, dan Tibet demi manfaat global yang lebih luas. Teori etika yang selanjutnya dapat kita bahas pada kasus kali ini adalah etika deontologi. Etika deontologi adalah pendekatan etika yang menekankan kewajiban moral dan aturan yang harus dipatuhi tanpa memandang konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam pendekatan ini, tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan prinsip moral yang mendasarinya, bukan berdasarkan hasil atau dampak yang dihasilkan. Dalam konteks ini, IOC bisa saja menolak memberikan hak tuan rumah kepada negara yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, terlepas dari potensi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan Olimpiade tersebut. Dalam penerapannya pada kasus ini, kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia, IOC seharusnya tidak memberikan hak tuan rumah kepada negara yang memiliki sejarah panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia, terlepas dari manfaat ekonomi ataupun diplomatik. Prinsip non-diskriminasi. IOC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Olimpiade tidak hanya bebas dari diskriminasi, tetapi juga tidak digunakan untuk sport washing, yaitu untuk memperbaiki citra negara dengan rekam jejak hak asasi manusia yang buruk. Ditinjau dari teori universal etik, nilai-nilai moral universal seharusnya diterapkan tanpa pengecualian. IOC dinilai tidak konsisten pada penerapan universal etik, khususnya proses pemilihan tuan rumah Olimpiade. Di saat Tiongkok mendapat kesempatan sebagai tuan rumah dengan latar belakang pelanggaran HAM, Turki yang menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 gagal karena situasi geografis yang terjadi. Kerusuhan anti pemerintah di Turki tahun 2013 serta konflik mematikan di Suriah diyakini telah menjadi alasan utama
alasan IOC untuk mengabaikan Istanbul sebagai tuan rumah? Dari pemaparan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa keputusan IOC untuk memberikan Olimpiade kepada Beijing bukan hanya sebuah kelalaian moral, tetapi juga sebuah sinyal bahwa hak asasi manusia dapat diabaikan demi keuntungan pragmatis. Perlu adanya desakan reformasi dalam sistem penunjukan tuan rumah Olimpiade, di mana hak asasi manusia menjadi syarat utama. Olimpiade seharusnya menjadi simbol solidaritas dan sportivitas, bukan alat untuk memperbaiki citra negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM.